Kalau cuma kaya, Rasulullah itu tidak kaya dulu. Kalau cuma memiliki keutamaan, ayahnya sudah wafat, anak yatim dia. Jadi kalau untuk saudagar dia cuma pengembala kambing, cuma karyawan, apa yang dibanggakan dari Nabi SAW? Kecuali apa, akhlaknya mulia, al-amin, apa, orang terpercaya sehingga orang nitip barang ke beliau alaihi salatu wassalam. An-nufus tunaffiru minal ghalidh. Jiwa itu tunaffiru, membuat hindar dari apa? Dari kasar, ghalidh. Minasyadid, dari kasar, keras. Minal ani, dari penentang, pembangkang. Min sayil akhlak, dari akhlak yang buruk. Hatta walau kana alladhi yaqulu lahum khaira, sampai pun kepada orang yang orang mengatakan dia baik kok, tapi dia sudah pengalaman orangnya kasar, keras, pembangkang dan lain sebagainya, maka orang-orang akan berpaling darinya. Bahkan termasuk jamaah sekalian barakallahu fikum, termasuk sekarang media sosial untuk merobohkan kawan, apa kasar katanya, TOLL, dibilang sembarangan, otakmu dipakai didengkul apa, macam-macam kasar, terlalu kasar kan. Di kehidupan nyata orang nggak berani, tolong kamu otakmu dipakai didengkul, kecuali dia terkenal orang-orang yang kasar, masuk rusak akhlaknya. Tapi karena nggak ketemu orangnya, ya enak saja dia tulis di mana catatan-catatan amalnya dengan ketikan-ketikan tangan di HP atau di laptop atau di media yang lain. Hati-hati, nyebut nama hewan lagi dan lain sebagainya. BO dipelihara, kata-kata yang ungkapan susah. Kita berusaha menghindarinya karena kelembutan itu disukai oleh semua orang, musuh maupun teman. Suatu saat waktu Makkah, Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, coba lihat halaman 41. Itu datang masuk Islam, sudah sepuh, digendong Abu Bakar, digendong di punggungnya, didukung. Kemudian Nabi kan lagi duduk dekat Ka'bah. Nabi melihat, hal tarakta syai' fi baitihi. Kan ada bahasa basinya, tapi nggak disebutkan. Kenapa nggak ditinggal di rumahnya saja sampai aku, kata Nabi, mendatanginya sendiri kalau dia ingin berbaikat kepadaku. Jadi biar Nabi yang datang ke rumah, walaupun Nabi pemimpin dan Makkah sudah takluk, di mana? Di tangan Nabi SAW. Peristiwanya terjadi setelah Fathu Makkah, sehingga Abu Bakar semakin dekat dengan Nabi SAW. Hada khalqur rafi' al-'azim min rajulin dakhala fatihan fi baladi udhiya fihi ashadd al-adha. Ini akhlak yang mulia, yang agung dari seseorang yang dia masuk sebagai pembuka negara, kampung, kota yang ternyata dulu dia disiksa dengan sebenar-benarnya siksa. Bagaimana Nabi SAW di 3 tahun pertama dakwah diputus, diboikot, sampai ditulis perjanjiannya ada, sampai kemudian perjanjiannya diturunkan karena sudah rusak, dimakan rakyat 3 tahun. Orang-orang yang mengusir mereka, tetapi Nabi berakhlak yang mulia. Semua orang yang masuk rumah aman. Kan nggak perlu semua harus melapor kepada aku satu-satu. Saya harus lihat wajahnya, orangnya siapa. Tapi kata Nabi, yang masuk rumah Abu Sufyan karena dia pembesar, aman, tidak akan diganggu, tidak akan diancam. Yang masuk rumah-rumah sendiri menutup pintu, aman, tidak akan diancam, tidak akan apa, diketuk kemudian dibongkar dan lain sebagainya. Yang masuk Masjidil Haram aman. 3 tempat yang aman. Abu Sufyan karena pembesar kaum, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Masuk rumah sendiri dan orang kebanyakan masuk rumah. Dan Baitul Haram itu lebar luas, sehingga rumah-rumah saya jauh, ya sudah beli rumah sendiri. Haram dan semuanya tidak akan diganggu, semua akan diperlakukan mulia. Bagaimana Rasul beramal dengan orang-orang yang pernah memboikot, pernah menghukum,
bahkan ancaman pembunuhan, tapi beliau membalas dengan sebaik-baiknya. Apa ini? Adab Nabi SAW lemah lembut kepada beliau. Bahkan dalam riwayat Nabi masuk Ka'bah itu, masuk daerah Makkah, naik Baidah. Baidah itu unta beliau. Unta beliau bukan unta yang gagah, sedang saja. Kemudian beliau memakai sorban hitam. Kemudian bahkan beliau memakai sorban, tetapi pandangan itu menuju ke bawah, ke arah jalan untanya, bukan ke arah mana-mana siapa membusukkan. Dan padahal tanda petik baru menaklukkan kota Mekah, yang kata orang-orang tidak akan mampu menaklukkan kota Mekah, yang rumahnya Allah berada di sana, kecuali orang yang ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, hadis 41 hadis yang terakhir, ya Mu'adz inni uhibbuka, saya mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli sholatin, jangan kau meninggalkan sama sekali di penghujung sholat engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah aku memohon pertolongan kepadamu untuk menyebutmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Apa faedahnya? Selain kita berakhlak mulia kepada manusia, dan manusia tidak berharap penghambaan dan peribadahan itu hanya kepada Allah, maka kita pun memperbagus tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepada manusia berakhlak, dan kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Adil, Maha Bijaksana, Allah kita memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Barakallahu. Kemudian al-amru tasir, perkara membuka pintu kebaikan yang ke-9, al-istibaqu ilal khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan bagi manusia hanya ada secara umum dua cara. Yang ini orang bisa bersaing, menjalankan perintah Allah dengan sekaligus menjalankan perintah untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ini satu. Yang kedua dengan cara apa? Mengamalkan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan hal-hal yang makruh dan sebagian yang mubah, yang berlebihan. Dan kita bersaing dalam hal ini. Semakin dia banyak mengamalkan sunnah Nabi SAW, semakin mulia. Semakin banyak dia meninggalkan hal-hal yang makruh, yang dibenci, semakin mulia. Semakin banyak hal-hal yang meninggalkan hal yang mubah, yang berlebihan, maka dia semakin mubah, semakin mulia, semakin bertakwa kepada Allah. Hal yang mubah apa? Terlalu banyak bergaul. Karena terlalu banyak bergaul, menghabiskan berbagai macam ibadah untuk hanya bergaul kepada manusia. Kemudian yang kedua, terlalu banyak makan. Ini jelas buat orang malas beribadah. Macam-macamnya bisa berlebihan, apalagi kalau makan sampai muntah-muntah. Bukan karena jijik, tapi saking sudah nggak mau masuk. Pernah nggak sampai pada posisi itu? Saking enaknya makan, hanya dimuntahkan lagi. Terlalu banyak bicara. Terlalu bicara itu tidak mulia. Karena orang yang banyak bicaranya pasti akan banyak salahnya. Kemudian yang terakhir ada 4 termasuk penyakit ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Terlalu banyak apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Terlalu banyak apa? Terlalu banyak? Karena terlalu banyak melihat dalam pandangan, terlalu banyak tidur. Siapa yang bisa menyebutkan? Jadi ya terlalu banyak
Bertani, terlalu banyak bertanya sesat di jalan. Terlalu banyak tanya tidak tahu malu. Banyak malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya tidak tahu malu katanya. Dan lain sebagainya. Terlalu banyak makan, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak bicara, dan terlalu banyak ya, terlalu banyak tidur, terlalu banyak begadang, dua hal yang berbeda ya. Nanti PR ya, PR. Tapi wallahu alam kapan ketemu lagi ya, pada dicari ya. Terlalu banyak, ada hadisnya mematikan hati. Tadi juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, karena ucapan Ibnu Qayyim kembali pada Imam Ibnu Qayyim. Tapi ada hadisnya, terlalu banyak tidur tidak bagus juga. Terlalu banyak begadang nggak bagus juga, apalagi kesehatan dan lain sebagainya. Ada waktu jiwa fisikmu itu butuh hak, itu apa? Butuh tidur. Terlalu banyak tertawa juga tadi ada hadisnya mematikan. Terlalu banyak tadi, terlalu banyak bertanya juga ini nggak bagus. Halakal mutanabbi'un, ada celakalah orang yang terlalu banyak bertanya sampai pertanyaan-pertanyaan tidak perlu ditanya. Apakah aku lahir dari seorang ibu? Manusia yang bertanya, ini orang. Nanti kalau ada orang yang akhlaknya buruk, dia akan jawab begini, enggak, dari onta. Itu akhlak yang buruk. Nah, dihindari. Tentulah dari ibu. Jadi dia sabar kan. Nah, itu jawabannya. Termasuk kita dapatkan ada orang kan dia nggak tahu. Tipe orang suka banyak lupa. Kita harus, apa betul kita mendaftar di sini? Enggak, di sono. Padahal kan di sini tahu ada tulisan lebar-lebar, dia kasih awal, suka ingatan, suka ini. Jadi kita harus bermuamalah dengan manusia arif itu tadi. Barakallahu. Nah, maka berlomba-lomba tadi dalam kebaikan itu tadi disebutkan oleh Nabi Syuaib dalam firman Allah, "Uridu an ukhalifakum." Sesungguhnya pada hakikatnya aku tidak suka untuk menyelisih kalian ila ma'an hakum, pada perkara yang aku larang dari kalian. Jadi nggak mungkin beliau melarang, beliau melakukan hal tersebut. Kayak ada orang cerita suaminya, ayo kita bersedekah, dia rumahnya dekat masjid, istrinya di mana? Pelitnya di rumah minta ampun, kemudian mengajak orang untuk bersedekah. Diprotes istrinya, karena istrinya tahu ini terjadi di wilayah Syam dan lain sebagainya. Maka kalau baru ceramah semacam ini, berbuat baik kepada istri, langsung praktek pulang di rumah. Saya baru ceramah berbuat baik, ini ada hadiah. Jadi praktek begitu supaya apa? Menghindar dari memerintahkan tapi dia lupa untuk mengamalkan. Walaupun hal yang sepele. Rasulullah SAW itu orang termasuk yang bersemangat dalam melakukan kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu karena mengharapkan Allah. Orang yang mengikuti Nabi itu orang yang harap berjumpa dengan Allah. Tapi kalau dia malas mengikuti sunnah Nabi, cinta dunia itu tinggi sekali. Kalau bisa jangan mati, ya jangan matilah. Menginginkan. Tapi kalau mengharapkan Allah, karena dia tahu dia ada simpanan. Wal yawmal akhir, mengharapkan hari akhirat, karena ada balasan. Saya telah mengumpulkan, alhamdulillah, dengan kemurahan rahmat Allah azza wa jalla, pundi-pundi kebaikan. Saya berusaha untuk mengumpulkannya. Wa dzakarallaha katsir, dan dia banyak mengingat Allah. Mengamalkan sunnah, insyaallah dapat pahala. Mengamalkan ini, mengikuti Nabi, mudah-mudahan dapat pahala. Kan ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan akan negeri akhirat, mengingatkan tentang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia sendiri menghadap Allah Azza wa Jalla, mempertanggungjawabkan segala amalan. Maka mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Barakallahu. Kemudian berikutnya pembuka pintu kebaikan yang ke-10, tadabburul akhirah wal wukuf baina yadayillah
mengingat akhirat dan berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat akhirat tentang apa? Tentang bahwa ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ini pembahasan ini panjang, tapi kita jelaskan maksudnya. Suatu hari Nabi SAW diundang untuk makan kambing. Jarang-jarang diundang cuma Nabi dan beberapa orang sahabat. Nabi bertamu, wah ada Nabi hanya dipotongkan kambing. Setelah dagingnya siap disantap, kok cepat banget dia maskan, jadi nggak ada jeruan-jeruannya, tentu dibuang ya, barakallahu fikum. Jadi cepat. Jadi yang dimakan apa? Pokoknya daging aja. Nabi SAW mengatakan la tus'alunna yawma idzin 'anil nabi. Nikmat daging ini padahal cuma bertamu dengan beberapa orang, kemudian nikmat ini makan daging. Lagi mau makan enak, tiba-tiba diingatkan akhirat. Daging ini yang kita makan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jadi dalam beberapa perkara al-wukuf baina yadillah, bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat bahwa sedekah itu amalan kebaikan, begitu juga amalan keburukan. Kalau dia ada keinginan untuk berbuat dosa, apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mata akan dipertanggungjawabkan, telinga, lisan, semuanya tanpa terkecuali. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke dalam neraka berjamaah, berbondong-bondong satu demi satu, hatta idza ja'uha, sampai mereka mendatangi neraka itu, jahannam. Futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para malaikat penjaganya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah tidak ada utusan-utusan dari Allah yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian sebelumnya? Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kepada kalian tentang pertemuan hari ini. Akan ada pertanggungjawabannya. Qalu bala, benar telah datang para rasul, telah datang peringatan-peringatan. Walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafir, tetapi telah tetap kalimatul adzab atas orang-orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah kepada pintu-pintu neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Fabisa mathwal mutakabbirin, itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang sombong. Karena mendengar ayat Allah berpaling, tidak mau dengar. Kemudian datang utusan Rasul, didustakan. Datang peringatan, tidak mau peduli. Maka inilah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara, kemudian digiringlah orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka kepada surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, sampai mereka datang kepada surga, futihat abwabuha wa futiyat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintunya, pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaganya. Jadi pintu neraka dan pintu surga ada penjaganya. Tidak mungkin dimasuki kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada orang yang tertukar. Wah, kamu penuh neraka kok ke sini. Wah, kamu penuh surga kok masuk neraka. Enggak ada jamaah, enggak ada tertukar demikian. Itu cuma ada di sinetron Indonesia. Anak yang tertukar dan lain sebagainya. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian zahir wa batin. Wa tibtum, kalian telah menjadi orang baik dulu di dunia. Orang baik ini berlomba-lomba dalam kebaikan, mengingat akhirat. Dia ingat terhadap akibat dari apa yang dilakukan di akhirat, sehingga apa? Dia ingat akibat yang dilakukan di dunia, sehingga dia ingat juga akibat yang akan dihadapinya ketika di persidangan Allah Azza wa Jalla. Tibtum, kalian telah menjadi orang baik dahulu di dunia. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah.
Kemudian ahli surga berkata, segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang telah menepati janjinya, sadaqana wa'dah, kepada kami bahwa kami akan dimasukkan ke dalam surga. Wa awrasnal ardo wa awrasnal ardo, dan telah menganugerahkan, mewariskan kepada kami bumi di mana kami tinggal. Kemudian kami di sana memakmurkan bumi dengan ibadah kepada Allah, tidak berbuat kerusakan, jadi orang-orang yang terbaik. Natabawwa, kami dipersiapkan untuknya minal jannah, dari surga, haitsu nasya, dari surga dimanapun kami suka. Dia mau tinggal di mana, apapun yang dia suka, yang penting masih surga. Kalau dia di derajat pertama, tinggal di mana derajat pertama terserah dia. Haitsu nasya, apa yang kami kehendaki. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu semua, tetapi Allah juga yang menetapkan bahwa ketika manusia meminta, Allah akan kabulkan apa-apa yang diminta di dalam surga. Fa ni'ma ajrul amilin, maka beruntunglah, itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal dahulu di dunia. Dan dia mengingat akibatnya. Dia mengingat apa? Akibatnya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian halaman 48, tafadhol, paragraf terakhir. Faidan, kalau begitu faidan hada minal umuril muhimmah fi hadal bab al-azim. Ini termasuk perkara-perkara muhimmah yang sangat penting pada bab ini. Tadhkurul jannah, engkau mengingat surga, wan nar, engkau mengingat neraka. Ingat tentang negeri akhirat kan? Hanya ada dua tempat tadi. Wal wukuf, dan engkau berdiri baina yadayillah tabaraka wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'ti farda, ketika ingat masing-masing menghadap Allah Subhanahu. Jadi tidak ada yang ditemani. Di dunia ada orang belum pernah ke pasar, temannya belum ke pasar, berkurang rasa takutnya. Orang berdakwah pun, temani pun, aku berdakwah, temani ya. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar ditemani beliau di dunia, ditemankan beliau di dunia orang yang mau menemani beliau dalam berdakwah. Nabi Harun alaihissalam. Kemudian para nabi, diutuslah para sahabat-sahabat yang berjuang, sehingga sahabat diutus ke sini. Bayangkan ada teman-teman berdakwah. Ada yang diutus ke Yaman, siapa? Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal. Sahabat-sahabat yang setia. Bayangkan ketika nggak ada teman, ayo silakan berdakwah ke Yaman. Nggak mau saya, kamu aja yang berangkat. Seperti kaumnya Nabi Musa, ketika diajak berperang, kamulah yang pergi berperang, kami duduk-duduk saja di sini. Ada kan? Tidak mau. Dan itu dilakukan kaum munafikin dalam beberapa perangan. Sudah mau berangkat dalam perang Uhud, ternyata ada yang mengundurkan diri, sehingga kemudian menjadilah legal di dalam agama kita status orang yang mengundurkan diri sudah mau berangkat perang, jadi hukumnya apa? Dosa besar, termasuk dosa besar. Maka dia ingat menghadap Allah cuma sendiri, nggak punya teman, nggak ada yang menemani, dan lain sebagainya. Teman saya mau beli HP, gimana? Berangkat sendiri. Saya termasuk orang yang kurang pergaulan masalah teknologi, mana HP-HP yang kayaknya cocok untuk saya itu saya nggak tahu. Nah, tolong kamu yang memberikan nasihat. Kadang-kadang gitu. Mau beli laptop model apa? Masalah dunia saja, apalagi masalah akhirat yang di dunia. Kita ingat bahwa kita harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dalam keadaan sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukannya di dunia. Tidak ada pengacara yang disewa, hakim yang disogok, undang-undang yang saya masuk pasal ini ya, pasal itu jangan, yang untuk saya bisa diatur, tenang. Tetapi di akhirat tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ke-11, membuka pintu kebaikan yang ke-11, murafaqatul akhyar, berteman dengan orang-orang pilihan, harus memilih. Wa mujalasatus sholihin, dan duduk dengan orang-orang soleh. Orang-orang pilihan siapa? Semakin bertakwa
apa? Semakin mulia, semakin soleh, semakin bagus. Ada doa, ada hadis Nabi SAW, la yusahibuka illa taqi wa la ya'kul ma'aka illa mu'min. Bayangkan, jangan menemanimu kecuali orang bertakwa, jangan makan bersamamu kecuali orang beriman. Saking saya bertanya, ya Syekh, apakah kita mau makan sama orang kafir nggak boleh? Dengan satu meja, undang teman non muslim boleh, tapi kalau dia niat yang baik. Niat yang baik apa? Ada dakwah, minimal ada niat dakwah, walaupun cuma ngajak makan. Minimal apa? Ternyata orang muslim baik ya, kita ngajak makan, walaupun cuma satu contoh itu. Ada undang di bayang. Alhamdulillah. Tapi kalau cuma saya banyak, siapapun saya ajak makan, jangan. Ada hadis Nabi SAW. Sehingga yang makan itu orang beriman, orang baik, dan itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Nah, kalau kita mau sedekah makanan, ketemu orang di jalan, nah ini sedekah kepada manusia secara umum. Itu boleh karena boleh jadi banyak kelaparan. Bayangkan kalau ada orang sekarang datang ke Sumatera, dan kita tahu di Sumatera kan, misalkan daerah Sumatera Utara, ada muslim, ada non muslim, bagi-bagi sembako. Non muslim enggak jadi sembakonya, bagaimana perasaannya? Ini lagi manusia, ini bukan soal muslim atau tidak. Jadi bertingkat-tingkat urusan itu, disesuaikan pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Pada tempatnya masing-masing. Dan di sini Rasulullah SAW mengumpamakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari tentang teman-teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk. Apakah teman duduk yang buruk itu akan memberikan efek? Ya, dia akan memberikan efek bau yang buruk dan apa? Dan di sini kata Nabi, berteman dengan pandai basi, dia bisa membakar karena kena api, dia bisa membakar baju, rugi. Seperti misalkan dalam soal ini ada orang tua, misalkan ya anaknya bagus, tapi sekolah di tempat yang ternyata ada anak sekolah yang diam-diam merokok dan dia terpengaruh dengan akhlak yang buruk itu. Sepakat para dokter bahwa merokok itu buruk. Sepakat para artikel semuanya internasional yang terbaru bahwa merokok itu mengurangi apa? Kesehatan. Minimal banyak alasan jangan merokok, jangan minum alkohol. Itu penelitian terbaru dari internasional, bukan cuma Indonesia. Masalahnya ini pengaruh dari orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu. Karena di Indonesia rokok itu hukumnya menjadi 3. Hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya boleh. Saya pernah mendengar kisah ada fatwa tentang rokok. Dulu fatwanya di Padang hukum rokok itu haram. Sampai di Jakarta hukumnya makruh. Sampai di Jawa Timur hukumnya mubah, boleh. Bayangkan berubah kan? Boleh jadi anak merokok ini terpengaruh dengan anak yang suka merokok. Oh, saya ngambil pendapat fatwa yang mubah, boleh. Bayangkan. Mau nggak mau, sehingga memilih teman pergaulan itu baik. Apa yang dilakukan orang tua kalau anak sudah kecanduan merokok? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa melarang. Perlahan dulu, pokoknya di rumah ini, kalau nikah orang, saya tidak mau melihat puntung rokok dan asap rokok, karena wilayah kekuasaan orang tua. Di luar kan dia sudah nggak tahu. Kalau orang tua mampu, uang jajannya akan dikurangi kalau merokok. Kalau tidak merokok, naik jajannya. Nanti berikan rokok, dikurangi lagi. Dan ini dipraktikkan di Jepang. Jadi karyawan yang tidak merokok semakin tinggi gajinya semua. Tapi di daerah perusahaan-perusahaan tertentu ya, ada beritanya pernah baca. Jadi semakin karyawan itu tidak merokok, karena merokok kan butuh tempat untuk merokok, dan perusahaannya itu mungkin mendukung kebijakan pemerintah, tinggi gajinya. Bayangkan, coba di Indonesia dipraktekkan. Saya nggak bisa kerja kalau nggak merokok dan lain sebagainya, dengan berbagai macam alasan. Maka orang tua berdoa dan memberikan apa? Ultimatum tadi bertingkat-tingkat ya. Jangan langsung saya keluarkan engkau dari kartu
keluarga. Nah itu biar pelan-pelan lah. Dan tidak ada kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam saja anaknya durhaka. Itu Nabi Nuh yang 950 tahun berdakwah. Kurang apa coba? Umur kita tidak ada yang sampai 950 tahun. Tapi ternyata anaknya termasuk orang-orang kafir yang ditenggelamkan. Maka kita hanya manusia biasa. Di rumah nggak merokok, tapi kampung sebelah, tetangga sebelah sering lihat asap rokok dan lain sebagainya. Sudah dilarang di peraturan pemerintah, bahkan di Jogja dilarang merokok di atas kendaraan kan, di motor ada peraturannya, itu ada peraturan sultan karena mengganggu yang, tapi masih tetap ada dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Sehingga berteman dengan orang pilihan, duduk dengan orang-orang soleh termasuk adalah kebaikan utama untuk membuka pintu kebaikan. Kalau dia berteman dengan orang-orang buruk, jadinya mafatihan disyar magharikan khair, membuka pintu keburukan, membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat 5 ayat halaman ke-50 Al-Furqan ayat 27-29, wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi, dan pada hari ketika orang zalim menggigit kuku tangannya menyesal, yaqul, dia berkata, ya laitani ittakhadhu ma'a rasuli sabila, wahai sekiranya saya menjadikan Rasul sebagai sabila, satu jalan, berjalan bersama jalannya Rasul. Ya wailata, celakalah aku, laitani lam attakhid fulanan khalila, sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman yang baik. Tapi sudah jadi teman yang baik, dia hanya berandai-andai saja. Tapi sudah jadi teman dan ini sudah neraka, tidak mungkin. Laqad adallani an dzikri, dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah ba'da idja'ani, setelah datang petunjuk kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khudula, dan adalah syaitan untuk manusia khudula, sangat ingkar. Ingkarnya itu apa? Ketika manusia mengatakan dia yang memberikan petunjuk kezaliman, kesesatan padaku, setannya berlepas diri. Nah ini maksudnya khudula. Setan itu adalah paling mengingkari. Mana ada kamu yang ikut kok saya aku yang disalahin? Ada sekalian. Dan itu di akhirat kelak dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang ke-12, membuka pintu kebaikan, al-hirsu ala nashr khair, bersemangat dalam menyebarkan kebaikan. Ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Sebisa mungkin kita memberikan nasihat. Minimal apa kepada orang yang di bawah kita dari sisi umur. Jangan main jangan main yang berdampak buruk itu, ketapel, main bakar-bakar di siang hari. Jangan main, bahaya. Nasihat walaupun demikian bermanfaat. Kalau dia berniat kebaikan dapat pahala. Jadi harus nasihat, harus berceramah, menghadiri daurah, jadi khotib Jumat gak harus, sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan porsi masing-masing di setiap kedudukan di masyarakat. Barakallahu fikum, termasuk orang tua. Imam Ibnu Qayyim menafsirkan ayat wa ja'alini mubarakan aina ma kuntu, bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam, dan menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Imam Ibnu Qayyim menafsirkan ayat tersebut, apa ay mu'alliman lil khair, ayat halaman 51 ya, yaitu mengajarkan kepada kebaikan, da'iyan ila Allah, mengajak kepada Allah, mudzakiran bihi, mengingatkan tentang Allah, muraqiban fi ta'atihi, memotivasi kepada orang-orang untuk taat kepada Allah. Fa hadza min barakatir rajul, ini adalah keberkahan seseorang. Wa man khala min hadza, siapa yang terlepas dari sifat-sifat ini, faqad khala minal barakah, maka dia terlepas juga dari keberkahan.
Wa muhiqat barakatul liqa'i, dan akhirnya terhapus berkah bertemu dengannya, wal istima'i bihi, dan berkumpul dengannya. Mendatangkan apa? Keberkahan itu dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dan akan ditarik kembali juga kepada Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar apa? Menyebar kebaikan, menyebar pamflet, menyebar info dan lain sebagainya. Menyebarkan kebaikan walaupun nasihat. Jangan ngatain saya begitulah, ngatain Iwan, kan cuma mencegah. Dan nasihat itu mengajak kebaikan, selain mengajak kepada kebaikan juga mencegah kepada keburukan, Ayo buang sampah di tempatnya. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Wala tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Membuang sampah itu merusak di atas muka bumi, walaupun tingkatnya berbeda-beda. Semakin banyak sampah, semakin banyak bencananya, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-13, abwabul khairi mutatabi'atun, pintu-pintu kebaikan itu saling ikut mengikuti. Sehingga apa? Pintu kebaikan yang satu mengajak kepada pintu kebaikan yang lain. Kata Syekh di sini, inna abwabal khairi mutatabi'atun, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu saling ikut mengikuti. Man futiha lahu minha babun, siapa yang dibukakan satu pintu darinya, tafattahat lahu abwabun, maka terbuka pintu-pintu yang lain. Wa hadhihi min ni'matillah, inilah nikmat dari Allah. Wa ahlil ilm, dan juga nikmat bagi orang-orang ahli ilmu. Yaquluna, mereka berkata, innal hasanat yutunadi ukhtaha wa tad'uha, sesungguhnya kebaikan itu mengajak saudaranya, wa tad'uha, memanggil saudaranya dan mengajak saudaranya. Tunadi itu memanggil, wa tad'u mengajak. Fa idan syaraha sadruka libabin min abwabil khair, kalau dadamu terbuka lapang untuk satu pintu di antara pintu-pintu kebaikan, wa aqbalat alaik, dan pintu itu ternyata menghadapmu, fahadi min ni'matillahi alaik, pintu itu menghadapmu, menerimamu, maka ini adalah nikmat dari Allah untukmu. Li'annal hasanata tunadil hasanata, karena kebaikan itu memanggil kebaikan yang lain. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, dan tidaklah kebaikan itu kecuali kebaikan dibalas dengan kebaikan, kecuali kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Wa minal ahadisil waridah fi hadzal makna, di antara hadis-hadis yang serupa yang datang dengan makna ini, maja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi semoga Allah meridhoinya, annahu qol, bahwa Nabi pernah bersabda alaihi salatu wassalam, ma fataha rajulun, tidaklah seseorang dibukakan baba atiyatin bi shadaqatin, pintu pemberian dengan sedekah, au silatin, atau dengan silaturahim, illa, kecuali zadallahu ta'ala biha kasratan, kecuali Allah bukakan kebanyakan pintu sedekah yang lain baginya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan juga apa? Pemberian hubungan yang baik dengan hubungan silaturahim dengan yang lain. Jadi orang semakin silaturahim, keluarganya semakin akan senang walaupun dia mengamalkan kebaikan. Contoh, dia itu berjenggot, dia itu pakai jilbab lebar, misalkan datang ke rumah orang-orang awam, tapi dia bawa hadiah, dia bawa sedekah, amalannya baik, orang-orang itu akan ingat, itu aliran apa sih? Jangan anggap aliran baik itu. Mereka lah yang di atas ketahuan dia pakai jilbab lebar, rajin sedekah, suka datang ke sini sekedar ngomong-ngomong, nyambung silaturahim. Orang-orang pun yang belum mendapatkan petunjuk itu akan senang. Tetapi sebaliknya, kalau keburukan yang akan tampak, semakin menjauh, semakin menutup diri, orang-orang ini malah akan berprasangka bahwa dia memang tidak bergaul dan lain sebagainya. Selama hal itu mubah, itu bukan maksiat, apalagi bermanfaat untuk manusia, maka berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut.
berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut, karena kebaikan itu akan membuka pintu kebaikan yang lain. Akhirnya ayo jadi anggota takmir masjid, akhirnya undang ustaz, undang ahli ilmu yang sudah kenal dakwah, walaupun masih bercampur di sana, minimal ada satu yang ikut mewarnai. Karena pintu apa? Pintu kebaikan yang dia buka dari berbagai macam pintu yang ada. Kemudian orang bagus kok. Kemudian akhirnya dia ditetapkan jadi takmir masjid. Begitu terus menerus, bertingkat-tingkat. Maka lihat paragraf terakhir, wa iyyaka an tahruma nafsak, dan tinggalkanlah, waspadalah, hati-hati yang menyebabkan dirimu terhalang dari kebaikan. Min khair, an tahruma nafsaka min khair, walau kana qalil, walaupun hanya sedikit. Li'annahu qad yuhalu bainaka wa bainu, karena kebaikan itu bisa terhalang antara dirimu dengannya. Yahulullahu azza wa jalla bainal mar'i wa qalbi, ternyata kebaikan itu Allah menghalanginya bainal mar'i, antara seseorang dengan hatinya, sehingga hatinya tidak mudah menerima kebenaran, tidak mudah untuk mengamalkan amalan soleh, tidak mudah untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan lain sebagainya. Fagnim al-khaira al-qalila, maka gunakanlah, raihlah kebaikan yang kecil sekalipun, yajruka ila khairin katsir, maka akan menyeretmu, akan menarikmu kepada apa? Kebaikan yang sangat banyak. Dari kebaikan yang kecil, kebaikan yang sangat banyak. Dulu awal-awal kajian semacam ini kan mungkin cuma hadir 1, 2, alhamdulillah bertambah. Ini sudah ada AAW di sana. Dulu nggak ada. Barakallahu fikum. Mungkin di kebaikan yang lain terus tersalurkan dan lain sebagainya. Mungkin dari kebaikan-kebaikan yang kecil, tapi itu butuh waktu bertahun-tahun. Jangan anggap sebulan sekali kajiannya kemudian wow langsung, kan tidak demikian. Dan para ulama telah mencontoh, memberikan contoh. Syekh Utsaimin yang dulu ngajar cuma 1 orang di rumahnya, kemudian jadi banyak orang. Kemudian ada Jami Unaizah, kemudian jadi sekolah, jadi markas Syekh Utsaimin, jadi besar. Kebaikan yang sangat besar. Jadi itu perjuangan bagi orang yang ikhlas kepada Allah, kemudian cara-cara yang baik, cara-cara yang benar yang dituntunkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan itu perjuangan kita nggak tahu. Dan ini bukan menunjukkan kita ikhlas, karena itulah perkara hati, hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berusaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memudahkan kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Barakallahu fikum. Al-amru rabi' asyara. Pembuka pintu kebaikan yang ke-14. La tahqiranna, jangan kau menghina, meremehkan, ma apa saja futiya ala ghairika min abwabil khair, apa yang dibukakan dari saudaramu, dari selainmu, dari pintu kebaikan. Maksudnya apa ini? Jangan hasad, jangan cemburu. Ternyata jamaahnya lebih banyak ya. Ternyata yang datang luar biasa, parkiran motor penuh. Jangan cemburu, jangan hasad. Alhamdulillah dia mendapatkan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Ada persaingan positif. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jangan sampai apa, oh dia ngadain acara saya mau lebih besar lagi, lebih gede lagi, dan lain sebagainya. Ini bahaya. Apalagi sampai larang-larang, jangan ikut kajian di sini dan lain sebagainya. Padahal nggak ada uzur dia melarang, tidak ada bukti yang valid, kemudian dia melanggar atau tidak suka dan lain sebagainya. Maka ini jangan. Dan ini rawan sekali terjadi di zaman sekarang, apalagi di antara sesama kajian, sesama panitia. Jangankan kajian, sama panitia berlomba-lomba undang ustaz, kok ustaznya ada di situ, di sini nggak mau, dan lain sebagainya. Apalagi ustaznya, kok ustaz itu yang diundang dulu. Saya nggak diundang lah, walaupun cuma sekali, nggak pernah di sini kajian di masjid tersebut. Maka hati-hati. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Dan ini bisa menimpa. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun.
mungkin saya belum pantas untuk mengisi kajian tersebut dan lain sebagainya. Kalau ternyata YouTube-nya lebih banyak penggemarnya, subscribe-nya, saya kok enggak. Dari dulu cuma batasnya 5.000 untuk live, ternyata masih 2.000, 3.000, buat lagi yang baru 3.000, 2.000, yang sana sudah ratusan ribu dan lain sebagainya. Enggak usah benci, enggak usah remehkan. Allah membuka pintu kebaikan bagi orang yang mendekati. Yang pasti kita fokus pada amalan ini, kita sudah membuka pintu kebaikan, hasilnya di tangan Allah. Bayangkan jamaah sekalian, malaikat ini kita sudah pernah sebutkan. Malaikat Israfil, kerjaannya semenjak dia diciptakan, kerjaannya hanya memandang sangkakala sampai hari kiamat. Kalau Allah perintahkan tiup, kerjanya cuma itu. Tapi itulah ibadah yang mulia karena perintahnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Jadi fokus kita perintah berdakwah, hasilnya yang hadir tidak banyak, yang ikut tidak banyak, yang subscriber tidak banyak, yang komentar tidak banyak, komentar baik-baik maksudnya. Maka itu adalah hasil dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan itu, dan kita tidak perlu sampai mengharapkan itu semua. Ini teori tapi prakteknya sangat berat. Teori tapi prakteknya sangat berat. Man futiha alaihi babun min abwabil khair. Siapa yang dibukakan atasnya pintu kebaikan di antara pintu-pintu kebaikan, fala yahkiranna, janganlah dia menghina meremehkan ma futiha ala ghairihi min abwabil khairil ukhra. Jangan diremehkan bagi yang lain yang dibukakan pintu untuknya, pintu kebaikan tersebut untuknya. Fa inna ma yuftahu alaik babun min abwabil khair, ketika dibukakan untuk pintu kebaikan di antara pintu kebaikan yang lain semacam salat masalah, wufiqat lis-sholati aw siyamin nawafil, atau diberikan taufik untuk sholat atau puasa sunnah masalah, aw wufiqat, atau diberikan taufik li ba'di amali khair wa amal bir, dibukakan untuk pintu kebaikan yang lain. La tahkiranna abwabal khair, jangan meremehkan pintu kebaikan yang lain. Futihat al-khair, yang dibukakan pada pintu-pintu kebaikan yang lain. Contoh, ini kadang-kadang nasihat kecil begini, tapi wah saya sekolah gratis, yang begitu mahal banget, ngapain mahal? Padahal ada harga, ada rumah, mungkin fasilitasnya lebih bagus, gedungnya dan lain sebagainya, menggaji guru-gurunya ini kan dan lain sebagainya. Kemudian yang gratis ini kayak menyepelekan, sekolah mahal, sekolah sunnah, kemudian mahal yang hanya sekolah situ orang-orang kaya. Orang fakir mana mau, dan lain sebagainya. Kadang-kadang sakit hati. Itu kebaikan yang lain, mudah-mudahan orang kaya tapi tidak jatuh dalam hal-hal yang buruk, kaya dalam kebaktian, dalam hal-hal Tuhan dia belajar anak-anaknya. Mungkin saya hanya bisa orang-orang fakir bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lain, ada plus minus misalnya, maka hati-hati komentar-komentar yang mengakibatkan apa? Meremehkan kebaikan yang dibukakan dari pintu yang lain bagi orang lain dan lain sebagainya. Termasuk wah kajian fikih, ini dong kajian tauhid, alhamdulillah dia dibukakan kajian fikih. Daripada nggak ada kajian sama sekali, mana yang lebih baik? Walaupun boleh jadi porosnya situ kurang bagus, tapi itu pintu kebaikan. Itu pintu kebaikan. Alhamdulillah mas satu daerah ini ada kajian tauhid, tapi di sini nggak buka kajian fikih. Nah, alhamdulillah di sana nggak masalah. Jadi dia belajar tauhid sini, tambah di sana fikih. Tapi dia ada orang nggak ikut tauhid sini, dia ikut fikih. Alhamdulillah, mudah-mudahan tak dapat terarah pada sini. Doa-doa yang baik, tidak perlu apa dipertengkarkan, dibenturkan. Masing-masing apa? Masing-masing memiliki utama. Sehingga kita mengajak kepada yang terbaik memang. Ayo ikuti kajian akidah, mengukuhkan keyakinan, tauhidnya, manhajnya dan lain sebagainya. Karena fikih juga itu penting. Kalau nggak bisa sholat bagaimana? Rukun-rukunnya perlu dipelajari kayak tadi. Mengajak orang sholat berjamaah, tapi perkara tentang rukun, tentang wudu dia belum tahu, bayangkan. Dari mana dipelajari? Kecuali melalui fikih.
belum sholat berjamaah, sholat jenazahnya, dan lain sebagainya. Apakah kau mau habis sholat jenazah masih ada ceramah setengah jam lagi? Ya, disegerakan majid untuk dikumpulkan. Ceramah, oh ini baik, alil baik sampai setengah jam. Padahal orang yang telah wafat setelah disolatkan, disegerakan untuk apa? Dikumpulkan. Tidak usah pakai ceramah-ceramah, apalagi sampai panjang sampai jam. Ada. Padahal itu sudah ada pelepasan dari ketua RT yang pemerintah. Pelepasan itu jangan banyak-banyak, singkat aja. Karena dia telah mengamalkan apa yang dia hidup dengannya, kemudian dilepaskan. Ini pihak RT melepaskan telah berkurang satu anggota di RT kita. Selesai, dia dikenal orang baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, jangan terlalu panjang-panjang dan lain sebagainya. Termasuk di daerah kuburan itu ceramahnya adalah mendoakan ahlul kubur, dia sedang ditanya, jangan panjang-panjang ceramahnya dan lain sebagainya. Itulah sunnah Nabi SAW. Dan itu apa? Fikih sholat jenazah. Nah kalau nggak dipelajari itu kan masih mengamalkan. Ternyata ada tambahan-tambahan yang kadang-kadang yang terlalu lama. Belum harus menyiapkan bunga pun harus tertentu. Kalau pakai bunga tai ayam, jangan pakai bunga tai ayam. Kalau tidak bunga tai ayam, karena nggak dipakai untuk ini kuburan, enggak kan? Yang dipakai bunga khusus kan? Dari mana itu? Bunga khususnya. Padahal namanya bunga, mungkin cuma orang namanya bunga tai ayam. Bunga bakung, bunga teratai, boleh nggak pakai bunga teratai? Namanya kan bunga. Dari mana itu? Kan harus disiram nih. Kalau disiram untuk memadatkan air, memadatkan tanah, boleh. Tapi disiramnya cuma satu kan kecil, apakah mampu memadatkan tanah? Belum amalan-amalan fikih-fikih yang lain dan lain sebagainya. Masing-masing itu punya kepentingan masing-masing pada tempatnya. Sehingga kita kadang-kadang memberikan unsur yang berguna. Alhamdulillah. Apalagi kalau fikih mengajarkan kepada fikih yang berbasis kepada penjelasan para ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Alhamdulillah. Daripada tidak ada sama sekali, barakallahu fikum. Kemudian ini yang ke-15, al-amrul khamis asyar, mudawat nafs. Mudawat apa? Mengobati jiwa. Kadang ada pertanyaan, ini jarang sholat, dan yang akhlaknya buruk pada keluarga. Kemudian dia ternyata ditimpa salah musibah apa yang besar, ya Allah saya, padahal yang sholat itu sudah musibah besar dan lain sebagainya, salah persepsi. Maka dua amrun azim jiddan, ini perkara yang penting, mengobati jiwa. Selain dengan berdoa, tahu dia saya ini cenderung hasad sama orang yang dapatkan kebaikan, itu diobati, fokus. Alhamdulillah, bentuknya bersyukur Allah telah menetapkan takdir. Telah berlalu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, manusia sudah ditetapkan takdirnya, baiknya, buruknya. Maka dia belajar, kemudian dia suka marah. Berarti saya berusaha untuk menahan amarah, jangan gampang meledak-ledak dan lain sebagainya. Dia belajar mengobati jiwa, tidak ada yang sempurna jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah jiwa yang disucikan, yang berusaha menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Dia berusaha memperbaiki jiwanya, apalagi kalau dia tahu dia punya amalan-amalan yang buruk, berarti harus ada ilmu. Dia tahu dia ada kecenderungan gampang iri, gampang hasad, suka marah, cenderung sifat manusia. Dia ada kecenderungan malas untuk beribadah. Dia berusaha untuk berdoa kepada Allah untuk memperhatikan hal yang wajib dulu. Kemudian step by step dia berusaha untuk mengamalkan, ada hal-hal yang dianjurkan, dia pindah kepada hal-hal yang dianjurkan. Dan berjuanglah, dan jangan sampai bosan di dalam
taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah kemudian bosan kepadanya karena dia sudah bosan terlebih dahulu. Kemudian apa kata Syekh? Man arada an yakuna miftahan lil khair. Siapa yang menginginkan menjadi pembuka pintu kebaikan, falyajtahid, maka bersungguh-sungguhlah fi mudawati nafsihi, untuk mengobati jiwanya, min amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati. Wa amradul qulubi khatiratun jiddan, dan penyakit hati itu sangat berbahaya. Mudirratun 'alal insan, membahayakan kepada manusia. Ghayatut dharar, dengan sebenar-benar bahaya. Hasad, al-hibdu, dengki, al-dhagha'i, merasa sempit hatinya, dhaghat, wal-ghil, mirip-mirip ini cuma ada makna-makna khusus. Gil, penyimpangan, tidak suka kepada agama Islam berkembang, apalagi sedikit tauhid, ajaran Islam lagi, ajaran Islam yang lain sebagainya. Lihat dong dunia, sana manusia sudah sampai ke bulan, kalau masih di dunia saja, dan lain sebagainya. Berbagai macam ungkapan-ungkapan. Wa ghairi dzalik min ad-dafa'in allati takunu fi qulub was-sakha'im allati tantawi 'alaiha al-qulub. Dan berbagai macam penyakit-penyakit yang bertengger di hati, yang ternyata was-sakha'im, ternyata itu mendarah daging, tantawi, kemudian terlipat terluaskan di hati-hati orang-orang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Kita lihat doa yang terakhir. Kita ada jam 11.31. Baik. Karena ada pertanyaan nih. Kita lihat paragraf ke-61. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita baca jamaah sekalian barakallahu fikum. Dalam doa-doa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku takwa dari jiwa. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku itu. Anta man zakkaan, engkaulah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah pelindungnya. Wa maulaha, dan engkaulah rohnya, roh dari jiwa tadi. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbnya radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan ridha. Kembali kepada jiwa itu, sehingga kita berdoa kepada pemilik jiwa. Kita berdoa Allah menyucikannya, kita berdoa Allah meletakkan ketakwaan dalam jiwa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pembuka pintu kebaikan yang ke-16, barakallahu fikum, Rabbatul 'abdi fil khair wa fi naf'il ibad. Ini paling terakhir ini, orang-orang yang visioner, orang-orang yang tidak egois, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, menginginkan kebaikan bagi setiap hamba, wa fi naf'il ibad, dan menginginkan agar manusia, hamba-hamba itu mendapatkan manfaat. Tidak hanya manfaat di dunia, tetapi manfaat di akhirat. Kalau Anda usaha, Anda bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, alhamdulillah. Apalagi kalau itu pintu akhirat. Nah, jadi karyawan saya kan, berarti tiap pekan di hari tertentu ada pengajian. Yang sholat 5 waktu, perhatian sholatnya ada nilai plus, boleh jadi dapat bonus. Ketika perusahaan lagi untung, semangatnya karena dia bawa orang berlomba-lomba, walaupun awalnya untuk dunia aja, tapi mudah-mudahan dengan kajian yang dihadiri, alhamdulillah. Bayangkan di sebuah PT, perusahaan besar ya, kalau nggak salah perusahaan semen Padang, kalau bulan Padang, itu ada kajian tiap bulan. Dan kajiannya alhamdulillah kajian sunnah. Dan orang bertanya sih, padahal pemiliknya diantaranya orang yang kayak brand manager atau yang itu muslim, kenapa? Kalau nggak kajian suka nyolong, katanya karyawan. Nyolong, dengan kajian akhirnya berkurang nyolong. Cuma gara-gara dunia saya
nyolong waktu, akhirnya waktu kerja kok malah main-main, kan demikian. Belum nyolong barang-barang tertentu yang masih bermanfaat ternyata dibawa pulang ke rumah. Kalau ada kajian bagaimana? Padahal dari semen, pabrik semen kira-kira apa yang di dalamnya? Ini kebanyakan, boleh jadi nyolong semen kayaknya ketahuan, tapi barang-barang tertentu yang bermanfaat. Baik, tapi dengan kajian berkurang katanya. Tingkat nyolong besar, kurang besar. Karena dibayangkan. Maka dia menginginkan kebaikan dengan apa? Dengan mendatangkan kajian di perusahaan. Dan berbagai macam bentuk yang lainnya. Ini contoh aja, belum yang lain. Wa huwa khitamu hadhihi al-umur, dan inilah penutup pada pembuka pintu kebaikan ini. Wa huwa jima'un ma sabaq, dan dia adalah mengumpulkan uraian-uraian yang telah lalu. Bahwasanya ketika seorang hamba mampu membuka pintu kebaikan untuk dirinya, ujungnya kalau dia visioner, tidak egois, dia akan membuka pintu kebaikan untuk orang lain, dan dia akan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Rabbatul abdi fil khair, menginginkan bagi manusia itu kebaikan. Wa fi nafil ibad, menginginkan manusia mendapatkan manfaat. Famata kana rabbatu qa'imatan wa niyatu musammimatan, kapanpun niat itu, kapan itu keinginan itu menjadi kokoh dan niat itu menjadi teguh, wal azmu akidan, azam itu menjadi kuat, wasta'ana billah, dia memohon kepada Allah, semua itu wa atal umur min abwabiha, dia mendatangi pintu-pintu kebaikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini 15 tadi sebelumnya. Karena biidznillah, adalah dengan izin Allah, dia akan menjadi hamba miftahan lil khair, membuka pintu kebaikan, mughlaqun lisyarr, penutup pintu kejelekan. Dari Syekh Abdul Razak. Wa fil khitam, dalam penutup buku ini beliau berdoa, As'alullah jalla wa ala, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il kulliha wa sifatihi jami'iha, dengan nama-nama yang indah seluruhnya dan sifat-sifat yang agung semuanya, bi annahu tabaraka wa ta'ala al-fattah al-alim, wa Allah yang maha mulia, yang membawa keberkahan, yang maha tinggi, al-fattah, yang maha membuka, al-alim, yang maha berilmu, bi annahu khairul fatih, sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuka. As'aluhu jalla wa ala, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, maha tinggi, li, untukku, aku memohon untukku, wali walidayya, untuk kedua orang tuaku, wali masyaikhina, untuk guru-guruku, wali umumil muslimin, untuk umumnya orang-orang Islam, an yaftah alaina ajma'in min wasi'i fadlihi wa 'azimi mannihi wa jazili aqdihi, agar menganugerahkan kepada kami berbagai macam kebaikan seluruhnya karena dari luasnya anugerahnya, agungnya pemberiannya, banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala, macam-macam karunia, anugerah, keutamaan. As'aluhu jalla wa ala, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, maha tinggi, an yaj'alana jami'an min mafatihil khair maghalil syarr, dan aku memohon kepada Allah untuk menjadikan kita mafatihil khair, kunci-kunci kebaikan, maghalil syarr, penutup kejelekan-kejelekan, wa an yahdiyana, untuk memberikan petunjuk kepada kami, wa an yahdiyalana, untuk memberikan petunjuk agar kami juga bisa mengamalkan petunjuk itu, wa an yahdiya bina, untuk memberikan petunjuk agar petunjuk kita memberikan dampak kepada orang lain. Ini subhanallah, sahabat itu luas sekali. Yahdiyana, memberikan petunjuk kami, ayahdiyalana, untuk kami, manfaatnya hidayah untuk kami dan juga orang lain, wa an yuyassira lidalana, dan agar memudahkan petunjuk itu kepada kami semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir dari seruan kami segala puja dan puji hanyalah milik Rabbil alamin. Wassallallahu, semoga salawat Allah wasallam, keselamatannya, wa barak keberkahannya, wa an'am nikmatnya ala abdillah, kepada hamba Allah, wa
rasulihi, utusannya nabiina, nabi kami Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, keluarganya, wa sahbihi, dan orang-orang yang menemaninya, para sahabat yang beriman, ajma'in, seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syekh, kunci-kunci pembuka untuk kebaikan kehidupan ini beliau sampaikan di muhadharah di masjid terbesar ketiga di Saudi Arabia, Masjid Rajihi di Riyadh. Masjid terbesar di kota itu, terbesar ketiga setelah Masjidil Haram, setelah Masjid Nabawi itu Masjid Rajihi. Dengan apa? Dengan uslub ilqai, dengan uslub muhadharah, menyampaikan ceramah. Adapun kitab ini sudah beliau tafrik, ternyata ada yang berkah, kemudian diberikan nama catatan, diperbagus lagi wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tadi sudah dijawab ya, di pertanyaan tentang baiat kepada imam dan pertanyaan tentang kemana terpengaruh dengan wallahu a'lam. Dan insyaallah orang tua melarang anak merokok dengan anak yang melarang orang tua merokok, mana yang lebih kuat? Orang tua melarang anaknya merokok. Kalau anak jangan merokok, kamu jajannya juga dari saya, misalkan, berarti dia hanya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang tua merokok, orang tua yang kekuatan, jajan dikurangi dan lain sebagainya, sehingga orang tua itu lebih kuat dan banyak daripada hasilnya. Larangannya insyaallah itu lebih membawakan dia kepada Allah. Baik, ada yang ingin bertanya?